Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Saya ucapkan selamat datang di pertemuan online kita yang ketujuh sekarang ya. Ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS. Jadi insya Allah minggu depan kita akan UTS. Jadi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menghubungkan antara Java GUI dengan MySQL-nya. Oke, jadi sebelumnya saya pernah memberikan antara SQLite dengan MySQL. Jadi kalian nanti bisa menggunakan SQLite atau MySQL, tapi di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara penggunaan MySQL saja karena memang durasi waktu yang terbatas. Sedangkan yang SQLite nanti akan saya upload di pertemuan yang terpisah. Jadi kalian nanti bisa melihat sendiri bagaimana cara menggunakannya. Oke. Sebelumnya kita sudah mempelajari masalah tentang input dan output, bagaimana cara mengeluarkan inputnya, bagaimana cara memproses inputnya, dan bagaimana cara menggunakan events dengan sebuah tombol ataupun dengan objek-objek yang lain. Kemarin saya contohkan menggunakan objek teks. Untuk sekarang kita fokus ke bagaimana cara menyambungkan antara database dengan MySQL dengan Java. Saya berasumsi bahwa kalian sudah menginstal MySQL, XAMPP-nya maksud saya. Jadi saya tidak akan memberitahukan cara bagaimana instalasinya. Jadi saya anggap kalian sudah install dan semuanya beres. Nah, ketika kalian menginstal, ada beberapa kasus di mana aplikasi exe-nya ketika kalian sudah selesai install itu, XAMPP-nya tidak ada di desktopnya. Nah, cara yang sederhana adalah caranya adalah kalian mencarinya langsung di drive C. Lalu kalian pilih XAMPP. Nah, di sini ada XAMPP start, stop sama control. Jadi yang kalian pilih adalah control dulu. Kalian klik situ 2 kali. Nah, di sini ada beberapa opsi, diantaranya adalah Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Saya hanya fokus ke dua ini saja, di mana Apache dan MySQL. Apache itu sebenarnya itu adalah web server. Jadi bagaimana kalian bisa merunning sebuah web itu baik secara lokal maupun yang tidak lokal. Jadi sebenarnya Apache ini penggunaannya sangat luas sekali. Jadi tidak hanya fokus ke lokal saja untuk web lokal, tapi juga bisa digunakan secara online sebenarnya. Nah, Apache ini nanti berfungsi saat kalian akan mengakses localhost-nya. Jadi ketika kalian mau membuka database-nya, melakukan update dan segala macam editing lainnya, itu kalian menggunakan Apache nanti. Nah, ada lagi yang berikutnya adalah MySQL, di mana MySQL ini adalah modul yang ada di dalam XAMPP yang kalian sendiri itu bisa menggunakannya untuk menjalankan MySQL. Jadi kalau Apache ini dia fokusnya untuk menjalankan localhost-nya, web servernya, sedangkan MySQL ini adalah database-nya. Jadi kalian harus start Apache-nya dulu, baru start MySQL-nya, sehingga dia bisa berjalan. Nah, ini adalah lognya, jadi kalian bisa lihat di sini dia statusnya running, XAMPP-nya, saya MySQL-nya dia statusnya running, berarti dia sudah tidak ada masalah apa-apa. Nah, setelah seperti ini, oke, jadi tadi XAMPP control, kalian bisa menjalankannya ya seperti biasa. Nah, nanti akan kalian start 2 kali, Apache-nya kalian start, MySQL-nya kalian start. Nah, setelah semuanya berjalan, baru kalian bisa membuka browsernya kalian sendiri. Di sini saya membuka
menggunakan Firefox saja yang sudah umum digunakan. Kalian bisa mengetikkan localhost. Oke, jadi di sini saya akan memberitahukan cara bagaimana caranya untuk melihat sebenarnya PHP yang kalian gunakan itu versi berapa sih. Jadi caranya sangat mudah sekali. Kalian tinggal ketikkan localhost di browser kalian, di alamatnya. Nanti dia secara otomatis akan membawa kalian ke localhost yang menu awalnya. Kalian bisa lihat di sini bahwa localhost yang kalian gunakan itu adalah versi 7.2.26. Atau kalian juga bisa mau lebih detailnya lagi, lihat di PHP info. Klik, nanti di sini akan muncul kapan pertama kali itu dibuat. Jadi versi ini rilis pertama kali itu tanggal 17 Desember 2019. Ini bisa dikatakan masih baru ya, masih baru sekali. Ini dia mendetek jenis OS yang kalian gunakan. Ini konfigurasi filenya ada di php.ini. Nanti kalian bisa gunakan ini untuk misalkan mengupload file dan lain sebagainya. Kalian setting aja di sini nanti. Dan seterusnya, saya tidak akan terlalu menjelaskan yang bagian ini. Oke. Jadi kalian bisa langsung mengetik localhost atau kalian juga langsung bisa mengetikkan localhost php myadmin langsung saja. Nanti dia akan dibawa ke versi MySQL-nya. Terus seperti ini juga bisa langsung tekan php myadmin. Yang mana-mana saja tidak ada masalah. Oke, kita sekarang fokus ke sini saja. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah membuat sebuah database. Di sini saya contohkan, misalkan database-nya adalah kampus ya. Misalkan kampus. Saya langsung create saja. Misalkan di sini saya buat sebuah tabel namanya tabel mahasiswa. Kolomnya ada 4. Misalkan ada 4 ya. Nah, silakan nanti kalian isi. Di sini saya isinya adalah ID mahasiswa. Tipe datanya adalah integer. Indeksnya adalah primary. Go. Lalu di sini saya tekan auto incrementnya. Di sini saya misalkan tulis nama mahasiswa. Nama mahasiswa itu kira-kira dia ada kombinasi. Tidak mungkin ya kalau angka. Berarti harusnya huruf saja atau mungkin tanda baca. Jadi ya saya asumsikan bahwa ini tidak akan mungkin lebih dari 64128 lah. Ini asumsi saya ya. Nanti kalian mungkin mau polkan sampai 255 ya. Itu terserah kalian. Jadi di sini ada NIM. NIM ini biasanya di beberapa universitas itu ada yang dia integer semua. Jadi emang kombinasi angka saja, tapi ada juga yang kombinasi dengan titik. Berarti asumsinya bahwa ini ada titiknya. Seperti saya 32 aja. Dan yang terakhir contohnya adalah alamat. Alamat ini karena mungkin terlalu banyak ya. Jadi saya asumsikan bahwa dia menggunakan teks. Setelah itu menggunakan InnoDB karena nanti kalau misalkan kalian menggunakan MyISAM itu yang ini MyISAM kalian tidak bisa melakukan relasi database. Jadi relasi base data kalian tidak bisa menggunakan kecuali tanpa InnoDB. Harus InnoDB. Jadi asumsinya saya menggunakan InnoDB. Baru setelah itu disimpan. Oke, sampai di sini kita sudah membuat sebuah basis data. Yang pertama adalah namanya adalah mahasiswa. Oke, kita tidak fokus ke sana ya. Sekarang kita fokusnya ke sini saja. Nah, pertemuan sebelumnya saya sudah mencontohkan bagaimana cara membuat formnya. Jadi ini form yang sudah saya buat, saya tidak akan buat lagi. Lalu setelah kalian membuat database-nya, setelah kalian membuat tabelnya, langkah yang berikutnya adalah kalian menginclude-kan atau bisa dikatakan kalian akan mengimport ya, kalau dalam bahasa Java itu mengimport library-nya. Jadi
Caranya adalah kalian pilih libraries, klik kanan lalu pilih add library. Di sini kalian memilih MySQL JDBC driver, add library. Oke, jadi di sini kalian sudah melakukan include terhadap MySQL JDBC drivernya. Dan setelah itu kalian fokus lagi ke GUI-nya, yang dimana kalian akan memasukkan data nanti menggunakan insert into query-nya itu di formnya. Lalu kalian pilih source-nya. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kalian sudah melakukan import secara manual, jadi melalui libraries. Lalu langkah berikutnya adalah kalian mengimport data tapi menggunakan syntax. Jadi sekarang kalian mengetik. Jadi saya akan mengimport java.sql.connection. Jadi yang ada di sini adalah fungsinya itu untuk menyambungkan database dengan Java. Jadi fungsi class connection di sini adalah melakukan koneksi terhadap basis datanya. Lalu berikutnya import java.sql.driver manager. Nah, fungsi driver manager di sini adalah untuk menggabungkan antara yang ada di sini, driver manager di sini, dengan yang ada di sini, yang ada di librariesnya. Kalian sebelumnya kan sudah melakukan koneksi ya, import terhadap MySQL JDBC drivernya melalui libraries tadi. Sekarang kalian hubungkan GUI kalian tadi, kelas kalian dengan MySQL JDBC drivernya yang ada di librariesnya tadi. Setelah itu kalian import lagi SQL result set. Apa fungsinya result set? Jadi result set itu fungsinya untuk query. Ini pun juga sama, untuk query juga SQL exception ya. SQL statement. Jadi ini fungsinya untuk query, nama query yang akan kita tulis. Jadi misalkan select all from, insert into, update itu menggunakan statement. Sedangkan yang terakhir adalah jangan lupa menggunakan SQL exception. Sebenarnya kalau SQL exception ini hukumnya itu sunnah. Sunnah itu artinya kalian mau tulis atau enggak itu terserah kalian sebenarnya. Jadi nggak ditulis pun juga enggak apa-apa. Oke, berikutnya setelah kalian melakukan import seperti ini, langkah berikutnya adalah kalian menuliskan blok eksepsinya. Jadi saya asumsikan di sini bahwa ketika kalian menekan tombol simpan ini, kalian nanti akan menjalankan program saya nanti akan menjalankan metode menu. Metode menu akan dijalankan. Ini saya hapus dulu supaya nanti tidak salah. Yang pertama saya menggunakan try. Lalu di sini tuliskan catch. Ingat materi kita tentang
Oh, ada yang salah ini. Oke, kita mulai lagi. Tadi ada kesalahan ya. Jadi seharusnya import tadi itu kalian tulisnya di bawah package. Maaf, tadi saya nulisnya di atas package ya, itu salah. Jadi tidak terbaca tadi. Ketika saya menuliskan blok try catch-nya itu tidak terbaca. Sekarang kita tuliskan lagi try catch. Kita tutup. Nanti kalian tuliskan di sini SQL exception X juga nggak apa-apa lah. Wow. Apa ini? Jadi di dalam di dalam blok try-nya itu kalian menuliskan sebuah objek baru dari class connection namanya con. Nama con ini kalian bisa mengganti ya, artinya tidak harus con gitu. Kalian mau tulis X, A, B, C itu terserah kalian. Di dalam sini kalian sebutkan keywordnya JDBC, Java Database Connection maksudnya. Titik 2 MySQL. Titik 2 lagi. Ini adalah alamat linknya, jadi localhost. Linknya adalah localhost. Titik 2 3306. Ini adalah nomor portnya, garis miring. Tadi nama databasenya adalah mahasiswa. Benar nggak ya, mahasiswa? Sebentar, kita lihat dulu. Oh, kampus. Maaf, nama databasenya adalah kampus. Setelah itu koma root. Jadi kalau maaf kalau XAMPP itu memang default username-nya adalah root. Lalu di sini passwordnya. Kalau kalian tidak menggunakan password itu kosongkan saja. Tapi kalau kalian menggunakan password, silakan diisi passwordnya apa. Ini adalah nama username-nya. Jadi secara default memang penggunaan nama username yang ada di MySQL, yang ada di XAMPP itu adalah root. Setelah itu, ini kita sudah melakukan koneksi terhadap basis datanya. Nah, andai kata terjadi kesalahan, maka dia akan menampilkan tulisan di sini. Tulisan kesalahannya di outputnya. Jadi kalian tidak perlu khawatir apakah ini nyambung nggak ya, Ini akan keluar nanti. Nyambung nggaknya itu nanti akan keluar di output. Kalau dia nyambung, dia tidak akan menampilkan tulisan apa-apa, artinya blank, di outputnya kosong sama sekali. Itu berarti dia sudah nyambung. Tapi kalau dia tidak nyambung, berarti dia akan mengeluarkan statement tertentu yang akan muncul di output sebelah sini. Kita tes. Ini kita run file. Oke, dia blank. Berarti sudah berhasil ya. Sekarang kita asumsikan bahwa tidak ada nama database kampus 1. Kita asumsikan seperti itu. Sekarang kita jalankan menu.
run file. Kita lihat. Oh, maaf. Run file. Ini saya isi dulu ya. Nah, jadi di sini dia akan muncul tulisan bahwa tidak ada database, tidak diketahui database dengan nama kampus 1. Berarti kampus 1 itu tidak ada database-nya. Sekarang kita kembalikan normal lagi ya. Saya tadi lupa bahwa harus ngetik tombol dulu, baru dia akan menjalankan metode menu. Sekarang kita kembalikan ke posisi semula. Ya, dia blank ya. Berarti dia sudah tersambung. Nah, setelah menyambungkannya selesai, langkah yang kedua adalah kalian menuliskan query-nya. Query-nya seperti apa itu kalian bisa membuatnya. Nah, di sini saya contohkan bagaimana caranya. Saya contohkan di sini bagaimana cara menuliskan ya, jadi ceritanya itu kalian memasukkan sebuah data ke dalam database. Kalian buat sebuah variabel namanya query atau terserah lah nama kalian, namanya apa terserah kalian. Lalu di sini saya akan menuliskan kata kuncinya atau query-nya. Query itu bukan kata kunci ya. Query itu kata kunci itu namanya keyword. Maaf. Insert into mahasiswa. Jadi sekarang mahasiswa. Ada beberapa style, kalian bisa menggunakan style ini terserah kalian. Tapi kalau saya lebih senang yang singkat-singkat saja. Jadi insert into mahasiswa langsung ke values. Atau kalian juga bisa di sini ya langsung menyebutkan nama kolomnya. Misalkan nama kolomnya tadi, kita ke struktur, lihat nama kolomnya, nama mahasiswa, NIM, alamat ya. Jadi kalian bisa di sini insert into mahasiswa, nama mahasiswa, bla 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 bla, baru values. Tapi di sini saya contohkan langsung saja. Jadi langsung saja 0. Kenapa 0? Karena database-nya bukan database, kolomnya itu sudah kita auto increment. Jadi sini saya kasihkan 0. 0 itu tidak perlu pakai tanda petik ya. 0. Terus berikutnya ada nama underscore mahasiswa. Nama underscore mahasiswa itu berarti kita lihat di sini nama variabelnya adalah nama 1. Oke. Di sini langsung titik 1. Di dalam titik 1 ini tuliskan, maaf, tanda petik 1 maksud saya, tanda petik 1. Terus di dalam tanda petik 1 itu tuliskan tanda petik 2. Ini titik. Baru di sini tuliskan plus ya, plus. Baru di sini tuliskan nama. Oke, nama. Terus berikutnya ada NIM, seingat saya. NIM. Ada NIM. Berikutnya ada alamat. Oke, sampai di sini. Jadi kenapa ini isinya 0? Karena tadi sudah kita set atributnya menjadi auto increment. Kalaupun kalian mau ngisi itu sebenarnya tidak apa-apa. Misalkan kalian mau ngisi defaultnya adalah diisi sendiri oleh pengguna, itu nggak ada masalah. Cuman karena tadi sudah diisi auto increment ya saya mending 0 saja. Nah, setelah kalian menuliskan query-nya, langkah berikutnya adalah kalian melakukan eksekusi terhadap query-nya. Caranya sangat gampang sekali.
Di bawah koneksinya itu silakan kalian tuliskan sebuah objek baru dari kelas statement st ya, misalkan sama dengan con, nama objek dari connection, con titik create statement, oke, titik koma. Nah, di bawah query tuliskan nama objek dari statement st titik execute, eksekusi update. Ini yang ada di dalam kurungnya adalah query. Seperti ini. Oke, saya di sini ceritanya mau membuat sebuah tampilan baru. Misalkan sebuah GUI goption pane show message dialog, sekian 0. Sini tulisan data Anda telah tersimpan. Oke, kita coba. Nama mahasiswa Krisna Hidayatama, NIM-nya 10523-209, alamatnya Utuh Kutoarjo. Kita simpan. Oke, data Anda telah tersimpan. Sekarang kita cek apakah datanya sudah masuk ke tabelnya. Oke, sudah masuk ya. Itu adalah contoh dari insert. Nah, sekarang bagaimana cara contoh dari select? Caranya sangat gampang. Jadi yang ini saya jadikan baris komentar dulu. Yang ini juga komentar. Ini aja ya. Komentar. Baru di bawahnya connection itu ini aja deh. Tuliskan select all from, nama tabelnya sebutkan select all from mahasiswa. Di bawahnya kalian tulis statement st ya, sama dengan con titik create statement titik koma result set s. Ini sebutkan nama objeknya. Jadi st itu adalah nama objeknya, execute query. Ini query ya. Nah, di sini ada beberapa perbedaan kalau misalkan kalian perhatikan di sini. Jadi yang pertama, ketika kalian melakukan select database itu kalian menggunakan execute query. Tapi kalau misalkan kalian melakukan insert ataupun update ataupun delete itu kalian menggunakan execute update. Jadi perlu diingat bahwa
penggunaan execute update itu untuk melakukan perubahan data di dalam tabel database, sedangkan kalau execute query itu adalah kita tidak melakukan perubahan tapi hanya memanggil data itu supaya muncul. Itu kalian menggunakan execute query. Nah, ketika kalian menggunakan execute query, pastikan bahwa kalian menggunakan result set. Apa fungsinya result set? Result set itu fungsinya adalah untuk menampilkan datanya itu, ya. Jadi nanti data-data yang diperoleh dari select itu akan ditampung ke dalam objek dari result set tadi atau RS-nya. Nah, sekarang saya dulu pernah bilang bahwa salah satu fungsi dari while atau perulangan while itu adalah untuk menampilkan data yang ada di dalam database. Nah, sekarang kalian akan menggunakan ini dan harus kalian gunakan. Result next, RS next. Jadi langkahnya adalah yang pertama kalian koneksikan dulu ke driver manajernya. Setelah itu kalian tuliskan query-nya apa. Baru kalian buat statement query-nya ini supaya si Java-nya itu mengerti bahwa kalian menggunakan apa. Setelah itu kalian melakukan eksekusi terhadap query-nya. Nah, hasil dari eksekusi query itu nanti akan ditampung dulu ke dalam objek result set atau nama objeknya di sini adalah RS. Ingat bahwa nama RS, ST, con ini kalian bisa mengubahnya karena ini bukan kata kunci. Nah, di sini saya asumsikan bahwa saya akan menampilkan nama Krishna Widatama, NIM-nya apa, alamatnya di mana itu ke objek GUI-nya saja. Saya teks, ini saya tuliskan RS titik get string nama underscore mahasiswa, ya. Jadi perhatikan bahwa di sini nama underscore mahasiswa. Lalu kalian copy saja supaya tidak terlalu lama dalam mengetik. Nama 1. Terus di sini nama variabelnya jtextfield 2. jtextfield 2. Lalu di sini namanya adalah jtext area 1. jtext area 1. Nah, apa yang ada di sini itu adalah nama kolomnya. Jadi nama kolom yang ada di tabel. Saya di sini nama kolomnya adalah nama underscore mahasiswa, berikutnya ada NIM dan alamat. Berarti di sini kalau saya mau memunculkan NIM-nya itu adalah saya tuliskan NIM, lalu di bawahnya saya tuliskan alamat. Oke, setelah itu kita format supaya lebih rapi lagi tulisannya dan kita akan eksekusi langsung. Run file, kita lihat. Di sini saya mau tulisannya nanti akan muncul di sini ya. Saya klik simpan. Oke. Nah, apa yang ada di sini? Krishna Widatama, NIM-nya berapa, alamatnya di mana, itu semua muncul dari sini. Oke. Jadi pada pertemuan kali ini kita sudah membahas bagaimana cara menyambungkan koneksi ke MySQL, bagaimana query-query yang digunakan, bagaimana menyimpan, bagaimana melakukan pemanggilan data di dalam tabel. Kita sudah mengerjakan itu. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas big project-nya, karena nanti saya akan melakukan video conference dengan kalian satu persatu dan kalian harus bisa menjelaskan apa yang sudah kalian kerjakan. Sekian dari saya tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.